Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alfiatul Muhimmah Roisan, Alif Oktavia Adiliani, Alinda Tiara Ayudia, dan Andrini Divawardani akan menjelaskan materi tentang perkembangan Islam di Andalusia. Baik, di sini saya Alfiatul Muhimmah Roisan dengan NIM 204210013 akan menjelaskan materi tentang sejarah masuknya Islam ke Andalusia. Di sini saya membaginya dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu kondisi Andalusia pada masa pra-Islam, kemudian 2, gelombang masuknya Islam ke Andalusia, serta faktor-faktor keberhasilan umat Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai letak dari negeri Andalusia itu sendiri. Negeri Andalusia terletak di antara Spanyol dan Portugal. Andalusia dengan Maroko dipisahkan oleh sebuah selat yang semenjak penaklukan Islam disebut sebagai Selat Gibraltar. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Asbania. Kemudian disebut Andalusia ketika negeri tersebut dikuasai oleh bangsa Vandal. Dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Dan yang selanjutnya adalah kondisi Andalusia pada masa pra-Islam. Eropa sebelum penaklukan Islam hidup dalam masa-masa kebodohan. Sebagian besar masyarakat kawasan tersebut saling berkomunikasi hanya dengan isyarat karena mereka tidak mempunyai bahasa lisan, apalagi bahasa yang tertulis. Mereka mempunyai keyakinan yang sebagiannya sama dengan keyakinan kaum Hindu dan Majusi. Kezaliman adalah sistem yang berlaku di sana pada saat itu, di mana semua harta dan kekayaan negeri dikuasai oleh para penguasanya dan rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Dan secara umum, kondisi Eropa diliputi oleh keterbelakangan, kemiskinan yang parah disertai berbagai guncangan, kerusakan sosial, kemunduran ekonomi, dan ketidakstabilan sebagai akibat dari politik, sistem sosial, dan kekuasaannya yang rusak. Meskipun demikian, Andalusia tetap mampu dalam melakukan pertahanan serta menghadapi pasukan yang datang untuk menyerangnya. Islam masuk di Andalusia pada saat Andalusia berada di bawah penguasaan Raja Roderick. Sejarah mengatakan bahwa sedikitnya ada 2 pembagian gelombang masuknya tentara Islam ke Spanyol, yaitu gelombang pertama. Pada gelombang pertama, terdapat 3 pahlawan yang dikenal sebagai penakluk Spanyol pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Pahlawan yang pertama yaitu Tarif bin Malik atau dikenal sebagai perintis penakluk Spanyol. Ia memimpin 500 tentara dengan menumpang kapal dan menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan Eropa. Usaha Tarif dan pasukannya ini membawa hasil yang memuaskan. Pulau yang berhasil dikuasai oleh Tarif hingga kini dinamakan sebagai Pulau Tarifa. Nama pulau ini diambil dari nama Tarif bin Malik itu sendiri. Dan pahlawan yang kedua yaitu Torik bin Ziyad, atau lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol. Torik berangkat memimpin 7.000 pasukan dan mendarat di sebuah gunung yang dinamakan Jabal Torik atau Gibraltar dengan menggunakan perahu. Dalam pertempuran di Bakkah, Torik bin Ziyad berhasil mengalahkan Raja Roderick dengan cara meminta tambahan pasukan kepada Musa bin Nusayr sebanyak 5.000 tentara. Dari sini, Torik bin Ziyad dan pasukannya berhasil menaklukkan kota-kota penting Spanyol seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Kemenangan-kemenangan yang dicapai ini membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Dan pahlawan yang ketiga yaitu Musa bin Nusayr, yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur di wilayah Afrika Utara sekaligus sebagai komandan yang memerintahkan Torik bin Ziyad untuk melakukan penaklukan yang kedua. Musa bin Nusayr ikut turun tangan dan berangkat memimpin tentaranya menuju kota kuat dengan bentengnya bernama Carmona. Ia menuju ke Seville dan bertemu dengan pasukan Torik di Toledo. Kemudian mereka bergabung menuju arah utara dan berhasil menaklukkan beberapa kota seperti Saragossa, Barcelona, Aragon, dan Castilla. Perjalanan ini dilanjutkan ke arah timur laut sampai ke pegunungan Pirenia. Selanjutnya adalah gelombang kedua. Terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan sasaran penguasaan daerah sekitar pegunungan Pirenia dan Perancis Selatan. Pemimpin pasukan ini dipercayakan kepada Al-Samah, tetapi hal ini gagal karena ia terbunuh. Selanjutnya, pimpinan pasukan diserahkan kepada Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Dengan pasukannya, ia menyerang kota Bordeaux, Poitiers, dan mencoba menyerang ke Tours, akan tetapi ia ditahan oleh Carles Martel sehingga usahanya gagal. Dikarenakan hal ini, Spanyol mengalami perubahan yang besar dan pesat, terutama di bidang sosial,
ilmu pengetahuan, serta kebudayaan, sehingga dalam waktu singkat, Andalusia atau Spanyol berubah menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islam di belahan barat. Faktor-faktor keberhasilan yang dicapai umat Islam disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Yang dimaksud faktor eksternal adalah suatu keadaan yang terdapat dalam negeri Andalusia itu sendiri, di mana saat itu kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri ini dalam keadaan menyedihkan. Rakyat dibagi kepada kelas-kelas sehingga keadaannya diliputi oleh kemelaratan, ketertindasan, dan ketiadaan persamaan hak. Dan yang dimaksud sebagai faktor internal adalah kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa Islam itu sendiri, termasuk tokoh-tokoh pejuang dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Andalusia. Para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya kompak, bersatu, dan penuh percaya diri. Yang tak kalah pentingnya adalah ajaran Islam yang ditunjukkan para tentara, yaitu toleransi. Persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin itu menyebabkan Andalusia menyambut kehadiran Islam di sana. Saya Alif Oktavia Adeliani, nomor NIM 204210014, yang akan membawakan bab pemerintahan dinasti Umayyah di Andalusia. Pemerintahan dinasti Umayyah di Andalusia. Ini dibagi menjadi 6 periode. Untuk periode pertama, yaitu pada 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, stabilitas politik belum sempurna. Hal ini karena adanya gangguan-gangguan yang masih terjadi, baik datang dari dalam maupun dari luar. Gangguan dari dalam antara lain berupa perselisihan di antara elit penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Hal ini menyebabkan terjadi perang saudara. Gangguan dari luar yaitu datang dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang bertempat tinggal di daerah-daerah pegunungan yang memang tidak pernah tunduk kepada pemerintahan Islam. Kemudian, periode kedua yaitu 755 sampai 912 Masehi. Dipimpin oleh Abdurrahman I yang memasuki Spanyol dan diberi gelar Al-Dakhil bersama penguasa-penguasa lain yaitu Hisham I, Hakam I, Abdurrahman Al-Ausat, Muhammad bin Abdurrahman, Munzir bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Pada periode ini, umat Islam Spanyol memperoleh kemajuan dalam bidang politik dan peradaban. Hal ini ditandai dengan Abdurrahman Al-Dakhil yang mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota besar Spanyol. Dan juga Hisham yang dikenal berjasa dengan menegakkan hukum Islam dan Hakam dikenal sebagai pembaharu dalam bidang kemiliteran. Kemudian, periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini dipimpin oleh Abdurrahman III yang bergelar Al-Nasir bersama para penguasa lainnya yaitu Hakam II dan Hisham II. Sebelum sampai munculnya raja-raja kelompok. Pada periode ini Islam mencapai puncak kemajuan dan kejayaan. Abdurrahman Al-Nasir juga mendirikan Universitas Cordova. Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Pembangunan kota berlangsung cepat. Kemudian, periode keempat pada 1013 Masehi sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan Raja Golok, atau juga disebut Al-Muluk Al-Tawaif, berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Pada periode ini, Spanyol kembali memasuki masa pertikaian intern. Hal ini dapat menyebabkan perang-perang saudara. Ironisnya, jika ada perang saudara, pihak-pihak yang bertikai
bahkan meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Kemudian orang-orang Kristen mulai mengambil inisiatif penyerangan. Hal ini karena mereka melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam pada saat itu. Kemudian periode kelima pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini, dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun memiliki kekuatan yang dominan. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf bin Tashfin di Afrika Utara. Ia dan tentaranya memasuki Spanyol pada tahun 1086 Masehi dan berhasil mengalahkan pasukan Kastilia. Karena perpecahan di kalangan raja-raja Muslim, Yusuf melangkah lebih jauh untuk menguasai Spanyol, dan ia berhasil. Namun, penguasa-penguasa sesudahnya adalah raja-raja yang lemah. Sehingga pada tahun 1143 Masehi, kekuasaan dinasti ini berakhir dan digantikan oleh dinasti Muwahhidun. Untuk beberapa dekade, dinasti Muwahhidun mengalami banyak kemajuan. Namun, hal itu tak berumur lama. Pada tahun 1212 Masehi, tentara Kristen memperoleh kemenangan besar di Las Navas de Tolosa. Pada tahun 1238 Masehi, Cordova jatuh ke tangan Kristen dan Sevilla jatuh ke tangan Kristen pada tahun 1248 Masehi. Seluruh Spanyol kecuali Granada lepas dari kekuatan Islam. Yang terakhir yaitu pada periode ke-6 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di Granada yang dipimpin oleh dinasti Bani Ahmar. Benarnya, pada periode ini peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman al-Nasir. Akan tetapi, secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Namun, masa kemajuan ini pun juga tidak berlangsung lama. Abu Abdullah mengadakan pemberontakan saat ayahnya menetapkan saudaranya sebagai pewaris tahta kepemimpinan sehingga ayahnya terbunuh. Kemudian, Abu Abdullah naik tahta. Setelah mengadakan pemberontakan itu, yang dibantu oleh Ferdinand dan Isabella. Namun, kekuasaan Islam di Spanyol berakhir pada 1492 Masehi setelah Abu Abdullah mengaku kalah atas serangan Ferdinand dan Isabella. Abu Abdullah kemudian hijrah ke Afrika Utara. Umat Islam setelah itu dihadapkan dengan dua pilihan, masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Dan pada tahun 1609 Masehi, boleh dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Nama saya Alina Tiara Aidia. Saya akan menyampaikan poin ketiga dari materi Islam di Andalusia. Segala sesuatu pasti akan mengalami pasang surut, seperti halnya roda kehidupan, kadang berada di atas, kadang juga di bawah. Demikian halnya dengan sebuah imperium. Satu saat dia muncul, berkembang pesat, lalu jatuh dan hilang. Pastinya ada faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya dari suatu imperium tersebut. Di sini kita akan membahas tentang penyebab kehancuran atau kemunduran Islam di Andalusia. Penyebab pertama yaitu munculnya khalifah-khalifah yang lemah. Masa kejayaan Islam di Andalusia dimulai pada periode Abdurrahman III, lalu dilanjut oleh putranya Hakam, sang penguasa yang cinta ilmu pengetahuan dan seorang kolektor buku, serta pendiri sebuah perpustakaan. Pada masa kekuasaannya ini, kondisi politik dan ekonomi Andalusia mencapai puncak kejayaan dan kestabilan. Namun sayangnya masa keemasan ini tidak dapat bertahan lama, karena setelah Hakam meninggal, dia digantikan oleh putranya Hisham II yang masih berusia 11 tahun. Bayangkan anak sekecil itu memimpin sebuah imperium yang sangat besar, tentunya akan sangat berat bukan untuknya. Dan karena ketidakmampuannya menjalankan roda pemerintahan, alhasil pemerintahan dikendalikan oleh sang ibunda dengan dibantu oleh Hajib Al-Mansur. Al-Mansur ini adalah seorang yang ambisius dan haus kekuasaan. Sejak saat itu, khalifah dijadikan boneka oleh Al-Mansur dan penggantinya.
Setelah Al-Mansur meninggal, kekuasaan digantikan oleh putranya Al-Muzaffar, dan Al-Muzaffar digantikan oleh Abdurrahman. Abdurrahman adalah seorang penguasa yang tidak cakap dan gemar berfoya-foya. Dia tidak disenangi rakyatnya sehingga negara menjadi tidak stabil dan lambat laun mengalami kemunduran. Penyebab yang kedua yaitu konflik antara Islam dan Kristen. Setelah menaklukkan Andalusia, para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Penduduk Spanyol dibiarkan memeluk agama mereka serta mempertahankan tradisi dan hukum mereka. Penguasa Islam hanya mewajibkan untuk membayar upeti dan menyuruh agar penduduk untuk tidak memberontak. Namun ternyata kebijakan tersebut malah menjadi bumerang. Penduduk Spanyol mengumpulkan kekuatan untuk menggulingkan Islam. Pertentangan antara Islam dan Kristen itu tak kunjung berhenti sampai jatuhnya Islam. Karena bagi orang Kristen, orang Islam ini adalah ancaman yang besar bagi mereka. Setelah Islam mulai melemah, alhasil kota-kota yang awalnya dikuasai oleh Islam mulai jatuh ke tangan orang Kristen. Penyebab yang ketiga yaitu munculnya Muluk atau Waif. Muluk atau Waif atau dinasti-dinasti kecil secara politis telah menjadi indikasi akan kemunduran Islam di Spanyol. Karena dengan terpecahnya kekuasaan khalifah menjadi dinasti-dinasti kecil, kekuatan pun terpecah-pecah dan lemah. Keadaan ini membuka peluang bagi penguasa provinsi pusat untuk mempertahankan eksistensinya. Masing-masing dinasti menggerakkan segala daya upaya termasuk meminta bantuan orang-orang Kristen. Melemahnya kekuasaan Islam secara politis telah dibaca oleh orang-orang Kristen dan tak disia-siakan oleh pihak musuh untuk menyerang imperium tersebut. Seperti pada tahun 1080 Masehi, Alfonso dengan 3 kerajaan Kristen yakni Galicia, Leon, dan Castile berhasil menguasai Toledo dan Beni Zu'an-Nur. Demikian juga kerajaan Kristen Aragon berhasil merebut Huesca, Saragossa, Tortosa, dan Ceneda. Lalu pada tahun 1212 Masehi, penaklukan Las Navas de Tolosa oleh koalisasi Raja Kristen mengakibatkan dinasti Almohadin yang selama beberapa waktu telah memulihkan keamanan negara, stabilitas politik, dan lain-lain harus menarik diri dari Spanyol. Sebagian besar kota penting yang dikuasai Islam satu persatu mulai jatuh ke pihak Kristen. Cordova jatuh pada tahun 1236 Masehi dan Seville pada tahun 1248 Masehi. Pada pertengahan abad ke-13, satu-satunya kota penting yang masih dikuasai Islam adalah Granada di bawah pemerintahan Gani Ahmar. Awalnya orang-orang Kristen membiarkan dinasti Ahmar di Granada tetap eksis dengan persetujuan bahwa orang Muslim harus membayar pajak pada penguasa Kristen. Akan tetapi setelah terjadi perselisihan antara mereka dan telah bersatunya orang-orang Kristen, proyek penguasaan dinasti Ahmar menjadi gelap. Di pihak lain terjadi konflik internal di tubuh Ahmar, yakni perebutan kekuasaan yang berakhir dengan perang saudara, dan dinasti pun menjadi terpecah. Sejak saat itu kekuatan Islam semakin melemah dan semakin mempercepat tamatnya riwayat umat Islam di Spanyol. Pada tahun 1492, satu-satunya wilayah Islam di Spanyol akhirnya jatuh ke tangan orang Kristen. Setelah penaklukan Granada, orang-orang Islam mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Pada tahun 1556, penguasa Kristen melarang pakaian Arab dan Islam di seluruh wilayah Spanyol. Bahkan pada tahun 1566, bahasa Arab tidak boleh digunakan di wilayah ini. Penyebab yang keempat yaitu kemerosotan ekonomi. Pada paruh kedua masa Islam di Spanyol, penguasa Islam lebih mementingkan pembangunan fisik dengan mendirikan bangunan-bangunan megah dan monumental. Demikian pula dengan bidang iptek, pemerintah dengan giat mengembangkan bidang ini, sehingga perekonomian kurang mendapat perhatian. Selain itu, anggaran negara juga terkuras karena harus membiayai tentara bayaran demi keamanan negara. Penyebab yang kelima yaitu sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Salah satu penyebab kemunduran dan kehancuran suatu dinasti adalah perebutan kekuasaan antara elit penguasa maupun antar putra mahkota. Terjadinya perebutan kekuasaan ini menyebabkan perang antara elit atau keluarga yang pada akhirnya dapat menggerogoti kekuatan dan stabilitas negara. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi penyebab runtuhnya Islam di Andalus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Diva Wardani dengan NIM 204210017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi perempuan di masa Andalusia. Kondisi perempuan di masa Andalusia. Jadi, kondisi perempuan pada masa Andalusia itu membuat para cendekiawan kagum oleh status sosial perempuan pada masa pemerintahan Islam di Andalusia. Karena kaum perempuan di sana
sudah berkesempatan aktif berpartisipasi dalam urusan politik, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta seni. Jadi di sana perempuan itu juga ikut membangun peradaban Islam. Contohnya adalah Walada binti Al-Mustafi. Beliau adalah seorang perempuan yang mengembangkan tradisi seni pada saat itu. Nah, dinasti Umayyah adalah salah satu pengendali pemerintahan Islam di Andalusia yang berhasil mengembangkan peradaban tinggi. Pada masa mereka, perempuan baik yang tinggal di istana maupun di luar istana bersama memainkan peranan dalam mengembangkan peradaban. Jadi mereka tuh sama-sama bekerja sama untuk mengembangkan peradaban Islam. Abdullah bin Bulugin merupakan salah satu petinggi di Granada dalam memoarnya The Tibian, menuliskan peran perempuan di Andalusia. Menurut beliau, banyak perempuan yang tergabung dalam Dewan Syura yang membuat keputusan kolektif berhubungan dengan politik dan militer. Perempuan berpengaruh yang sempat tercatat adalah Al-Zahra, istri Khalifah Abdul Ar-Rahman III, nama lainnya Subah, istri Khalifah Al-Hakam. Juga Itimat Ar-Rumaikiyah, penyair dan istri penguasa Sevilla, Al-Mutamid. Ada sebanyak 70 perempuan sebagai penyalin Al-Quran dan pakar kaligrafi. Dalam perkembangan seni kaligrafi Arab, seperti digambarkan Salahuddin Al-Munajjid dalam artikelnya berjudul Women's Roles in the Art of Arabic Calligraphy dalam buku The Book in the Islamic World, The Written Word and Communication in the Middle East, yang disunting oleh George N. Atiyeh. Dalam perkembangannya, ada peran perempuan dalam seni kaligrafi di dunia Islam. Mereka adalah perempuan yang memang terlatih secara profesional dalam melakukan kegiatan tulis-menulis tersebut. Di Andalusia, bahkan para perempuan menjadi sekretaris para sultan. Selain kemampuan menulis, mereka juga memiliki kemampuan intelektual yang pilih tanding. Ada sosok bernama Lubna. Beliau adalah sekretaris Al-Mustansir yang juga seorang sastrawan, ahli bahasa, retorika, dan matematika. Dari kalangan ulama juga tidak bisa diabaikan. Ada sosok bernama Sayyidah, anak dari ulama asal Granada bernama Abdul Al-Ghani Al-Abdariyah yang telah menyalin sendiri Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Kemudian, dari kalangan para penulis Al-Quran juga menarik untuk dipelajari. Para penulis Al-Quran ini bahkan bersaing untuk menulis Al-Quran dengan seni kaligrafi terbaik. Para perempuan penulis Al-Quran ini bahkan dapat ditemukan terbentang dari Spanyol sampai India. Di Cordoba saja, para sejarawan mencatat ada 170 perempuan yang siang malam pekerjaannya adalah menyalin Al-Quran dengan font kufi. Salahuddin Al-Munajjid menyebut bahwa ada keyakinan di masa itu bahwa setiap huruf yang ditulis para perempuan itu juga memiliki dimensi spiritual di dalamnya. Ada seorang penulis menggambarkan para penulis perempuan, tinta yang ia gunakan layaknya rambutnya yang hitam, kertas untuk menulis layaknya kulit wajah mereka yang menguning, penanya seperti jari-jari mereka yang indah, dan pisau untuk menajamkan pena mereka seperti tajamnya pedang yang menusuk yang berasal dari pandangan mereka. Bahkan di masa itu, salah satu standar kecantikan yang langka adalah perempuan yang memiliki kemampuan menulis. Perempuan yang beruntung di masa itu adalah mereka yang tidak hanya memiliki fisik yang bagus dan wajah yang menawan, tapi juga kemampuan menulis yang menunjukkan karakternya yang kuat. Intinya adalah kondisi perempuan di masa Andalusia diperlakukan secara lebih baik daripada di masa sebelumnya. Kaum perempuan di sana diberi kesempatan untuk aktif dalam berpartisipasi dalam urusan politik, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta seni. Mereka juga tidak dibeda-bedakan antara perempuan yang tinggal di istana maupun di luar istana. Mereka bersama-sama memainkan peranan dalam mengembangkan peradaban Islam. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan atau masih banyak kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.